Sementara itu, saudara, pemilihan presiden 2024 diperkirakan akan diikuti 3 pasang calon presiden dan wakil presiden. Hasil survei elektabilitas sejumlah lembaga survei menyebut nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tertinggi dibandingkan capres lainnya. Sahabat-sahabat semua, rekan-rekan wartawan. Dengan menggunakan metodologi multistage random sampling ke 1.200 responden, LSI DNIJA menguji 10 nama bakal calon presiden 2024. Hasilnya, nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih yang teratas elektabilitasnya dibanding calon presiden lain. Prabowo Subianto unggul di angka 28,9%. Ganjar Pranowo 23,5% dan Anies Baswedan 14,6%. Kita melihat dari semua yang ada ini, elektabilitas tertinggi memang sekarang ini masih Pak Prabowo, kemudian disusul Pak Ganjar, kemudian Pak Anies, sehingga 3 orang inilah yang nanti juga bisa mewarnai pencapresan ke depan. Tetapi jangan lupa bahwa pencapresan bukan hanya sekedar elektabilitas, tetapi juga perlu tiket partai. LSI DNIJA memperkirakan akan ada 3 pasangan capres-cawapres yang maju dalam Pilpres 2024. Survei dilakukan 24 Mei hingga 7 Juni 2022 dengan jumlah responden 1.200 orang dan margin of error 2,9%. Sebelumnya, Carta Politika juga menyampaikan hasil surveinya yang menempatkan Ganjar, Prabowo, dan Anies di posisi 3 besar elektabilitas calon presiden. Namun, 2 kepala daerah lain, yakni Ridwan Kamil dan Hovifah Indar Parawansa, juga tidak bisa dikesampingkan. Dalam 5 besar capres itu kan ada 3 kepala daerah, ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan ada Ridwan Kamil. Ya memang logiknya menurut saya punya pengaruh. Kalau kita lihat secara kualitatif saja dan terbukti dengan hasil-hasil survei secara kuantitatif, jelas bahwa kondisi pandemi itu akan menguntungkan kepala daerah yang lebih menempatkan dirinya sebagai seorang generalis dibandingkan misalnya kalau kita bandingkan menteri. Ada Pak Prabowo, ada Sandiaga Uno, ada banyak menteri, Ibu Risma, dan lain-lain. Kenapa? Menteri itu sektoral, ad hoc kerjanya. Survei Carta Politika Indonesia dilakukan 25 Mei hingga 2 Juni 2022 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Tri Wibowo melaporkan dari Jakarta.